Halo guys, balik lagi bersama gue Mas Bri. Kali ini gue akan membahas film yang berjudul Bandit yang dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan seorang pria yang bernama samaran Robert Whiteman. Robert ini seorang penjahat yang hobinya merampok bank dan total bank yang ia telah rampok sebanyak 89 bank. Gimana cerita selanjutnya? Saksikan video sampai selesai bre. Di awal film, diperlihatkan pria bernama Robert Whiteman yang sedang mempersiapkan peralatan untuk melakukan aksi rampok bank. Robert pun sampai di sebuah bank. Ia dengan tenangnya menghampiri teller bank dan menodongkan pistol, lalu meminta teller tersebut memasukkan uang ke dalam kopernya. Lalu ada seorang detektif yang bertanya kepada orang yang ditangkap polisi tentang keberadaan Robert sambil membawa fotonya tersebut. Seketika Robert yang sedang mengendarai mobil, ia menjelaskan tentang dirinya bahwa ia telah membobol bank sebanyak 59 kali dan mendapatkan uang sebesar 2,3 juta dolar Amerika. Dan kita diperlihatkan 4 tahun lalu Robert sedang berada di dalam ruangan persidangan. Karena Robert telah melakukan kasus penipuan cek, penggelapan dana, dan ia dihukum di lapas pembinaan selama 18 bulan. Tetapi ia kabur dari lapas tersebut dan pergi ke Kanada. Saat Robert sampai di Kanada, ia bingung dan ia tak sengaja melihat kertas yang bertulisan lowongan pekerjaan di tempat es krim. Ia langsung mendatangi ke alamat tersebut. Sesampai Robert bertemu pegawai es krim dan ia langsung menawarkan diri sebagai pegawai. Saat itu juga Robert diminta untuk menuliskan data diri dan KTP-nya. Namun Robert pergi ke pengemis untuk membeli KTP-nya, dan disinilah ia merubah namanya menjadi Robert Whiteman. Keesokan harinya Robert pun mulai berjualan es krim. Setelah berjualan, Robert pun kembali ke penginapannya pada malam hari. Setelah berjualan es krim beberapa hari, Robert pun kembali ke kantornya, dan ia ingin meminta pesangon. Akan tetapi perusahaan tidak memberinya. Ia memecat Robert dengan sepihak saja. Di sini Robert dibuat kesal. Pada malam harinya, Robert pergi ke sebuah klub. Ia melihat pemimpin mafia di kota Ottawa bernama Tommy Kay. Robert pun langsung pulang menuju penginapannya, dan Andrea mengusir Robert. Namun Robert malah mengajaknya berkencan keluar. Mereka melakukan pembicaraan latar belakang keluarga masing-masing. Setelah melakukan pembicaraan, mereka pun langsung sering bersama-sama. Scene berganti setelah 8 bulan kemudian, di mana Robert dan Andrea hidup bersama. Namun Robert mengatakan bahwa ia akan pergi ke barat esok hari untuk melakukan pekerjaan. Robert pun meninggalkan Andrea. Dia pergi ke kota Vancouver. Sesampai di kota tersebut, Robert langsung mencari pekerjaan. Akan tetapi, keadaan ekonomi yang sedang memburuk dan tingkat pengangguran tinggi, ia tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali. Saat sedang memikirkan bagaimana mencari pekerjaan, ia tak sengaja melihat truk pengangkut uang. Ia langsung memikirkan untuk mencurinya. Namun, itu semua hanya halusinasi saja. Seketika ia langsung menelpon Andrea dan memberitahu bahwa kabarnya sangat buruk di kota barunya. Andrea pun menyuruh Robert untuk pulang, dan Andrea memberitahu bahwa ia sedang hamil dan akan segera mempunyai seorang bayi. Robert pun sangat senang, tetapi ia juga pusing karena akan ekonominya ke depannya. Aksi pertama Robert pun dimulai pada tanggal 2 Februari 1986. Pada aksi pertamanya, Robert memasuki bank dan mengamati sekitar. Setelah mengamati, ia pergi ke toko pakaian dan membeli baju untuk digunakan menyamar sebagai auditor bank. Setelah berhasil menyamar, Robert bertemu manajer bank dan Robert menanyakan ruang pengawas CCTV. Manajer pun memberitahunya. Dan scene pun berganti di mana Robert sedang berada di kelas seni. Ia mempelajari cara membuat topeng. Keesokan harinya, Robert mulai aksi perdananya merampok bank. Pada saat sampai di dalam bank, ia menghampiri teller dan meminta uangnya dengan sopan dan santuy. Saat sedang memasukkan uang ke dalam tas, hidung Robert pun copot karena ia menambal hidungnya dengan sebuah karet. Robert pun pergi ke bandara. Tiba di bandara, ia panik akan mesin scan karena ia membawa uang yang banyak. Dan Robert pergi ke kamar mandi untuk memasukkan uangnya ke dalam bajunya. Dan ia pun berhasil melewati. Robert dan istrinya pun langsung membeli rumah baru untuk keluarga kecilnya mereka nanti.
dan beberapa detektif sedang membahas kejahatan yang terus meningkat di kota tersebut, terutama pada pembobolan bank dan narkoba. Scene berganti kepada musim semi pada tahun 1986, di mana Robert sedang berjalan santai dengan anjing peliharaannya. Robert pun memasuki sebuah bar. Di dalam bar tersebut terlihat keluarga yang memiliki bar tersebut. Robert pun menawarkan kerjasama untuk membuat tim perampok bank. Akan tetapi, pemilik bar tersebut tidak percaya, dan Robert pun membuktikannya dengan cara merampok bank di depan hanya waktu dengan 3 menit. Robert pun berhasil dan mereka membentuk tim baru. Robert bersama timnya langsung melakukan aksinya dengan cepat dan lihai. Setiap aksinya, Robert hanya menggunakan kostum dan berdandan muka yang berbeda-beda, beserta kertas yang selalu ditulis dan diserahkan kepada teller bank. Dalam waktu yang sangat singkat, Robert pun menjadi kaya dan kehidupan beserta istrinya berubah drastis. Lalu kita diperlihatkan dua orang detektif beserta timnya sudah membentuk tim. Dan markas mereka diberi nama Project Cafe. Tujuan detektif beserta timnya adalah memberantas kejahatan, perampokan bank, dan perhiasan di kota tersebut. Dan target mereka adalah Tommy Kay, pemimpin perampok di kota tersebut. Lain adalah rekan Robert saat ini. Tim detektif pun melakukan penyelidikan hidup. Robert kini dalam masalah besar. Akankah dia ketangkap atau tidak? Lanjut sampai habis video ini. Saat Robert pulang ke rumah dan ia memasuki kamar, lalu Robert melihat istrinya sedang menunggu dengan uang yang sangat banyak di kasur. Istrinya pun menanyakan pekerjaan sebenarnya. Robert pun menjelaskan semuanya bahwa ia adalah perampok bank. Istrinya pun bertanya sudah berapa bank yang sudah ia rampok. Robert menjawab saat ini 30 bank lebih. Saat Robert hendak pergi meninggalkan istrinya karena sudah mengecewakannya, namun istrinya melihat Robert beraksi. Keesokan harinya, Robert beraksi dan istrinya menyaksikan aksi Robert. Dengan kecerdikan dan pengamatannya, Robert mengubah pakaian dan tampilan wajahnya seperti bank tersebut. Saat beraksi, Robert menggunakan teknik. Ia membuat situasi seolah-olah kebakaran, datanglah mobil pemadam kebakaran. Saat istrinya mulai panik dan tak tahu di mana Robert akhirnya muncul dengan pakaian pemadam. Istrinya pun senang dan malah mendukung aksi Robert. Robert pun pergi ke markasnya Tommy, dan di sana sudah ada dua detektif yang memantau pergerakan Tommy. Saat Robert sedang duduk, ia dihampiri oleh Tommy dan menjelaskan bahwa ia ingin menjalankan perampokan yang terakhir bersama Tommy. Lalu Robert pun pensiun dan ingin membuat bar di tepi laut seperti miliknya Tommy. Saat itu juga detektif John masuk ke dalam bar Tommy. Ia langsung pergi ke kamar mandi di mana Robert berada. Setelah John mengetahui bahwa orang yang ia amati selama ini adalah orang yang sama, John memerintahkan temannya untuk menyelidiki ke setiap tempat toko kostum di kota tersebut. Scene berganti di mana Robert dan anak buahnya Tommy sedang mempersiapkan aksi merampok. Dan detektif John beserta anak buahnya sudah bersiaga dalam area sekitar. Saat detektif John kebingungan mencari Robert, dia melihat petugas pengantar bunga mengantar di toko berlian. Di saat itu jugalah Robert dan anak buahnya Tommy melakukan aksinya. Namun anak buahnya Tommy tidak tenang karena ia panik. Saat Robert menjalankan tugasnya, anak buahnya Tommy tidak tenang dan menyebutkan namanya Robert, sehingga Robert dalam bahaya. Detektif pun menyadari dan segera menuju toko berlian tersebut. Terjadi kejar-kejaran antara detektif John dan Robert. Akan tetapi Robert berhasil kabur. Lalu Robert pun pulang ke rumahnya menemui istrinya dan menyuruh istrinya pergi untuk pindah ke Panama. Saat sampai di rumah, istrinya Robert mengalami kontraksi atas kandungannya. Mereka pun pergi ke rumah sakit dan istri Robert melahirkan seorang bayi perempuan. Scene berganti di mana Tommy mendatangi rumah Robert setelah kejadian perampokan berlian tersebut. Tommy mengajak Robert untuk melakukan perampokan yang terakhir kali. Detektif John pun sudah mempersiapkan untuk penangkapan Robert. Saat polisi sedang berada di sekitar rumah Robert, John langsung menelpon istrinya Robert, dan Robert tidak ada di rumah.
Scene berganti di mana Robert berada di sebuah hotel. Ia langsung menelpon istrinya dan memberikan pesan terakhirnya untuk anak dan dirinya. Robert meminta istrinya menjemput di bandara saat setelah ia melakukan perampokan terakhir kalinya. Dan istri Robert pun langsung menjemput Robert di bandara. Dan pada saat mereka sudah bertemu, pendatang mengampungnya. Dan pada akhirnya Robert pun tertangkap oleh detektif John. Pada akhir cerita diperlihatkan bahwa yang menjebak Robert adalah Tommy. Dikarenakan detektif John sebelum menangkap Robert, dia menangkap Tommy terlebih dahulu. Akan tetapi, Tommy dibebaskan asal mau membantu dalam aksi penangkapan Robert. Robert pun ditangkap dan pada persidangan, ia diputuskan dipenjara selama 20 tahun. Film ini berdasarkan kisah nyata, guys. Kisah ini terjadi di negara Kanada. Robert yang mempunyai nama asli, Gilbert Galvan, masih memegang rekor di Kanada untuk perampokan bank sebanyak 59 bank. Ia pun menghasilkan uang sebanyak 2.339 juta dolar. Berapa rupiah kah saat ini? Hitung sendiri, bre. Oke guys, video kali ini sampai di sini dulu. Jika kalian ingin menonton video aslinya, judul gue taruh di deskripsi. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa like, subscribe, dan di-share ya, agar gue semangat bikin konten-konten selanjutnya. Thank you.